Hi, I'm Master Wu and welcome back to Top Monkey Magic new video. Sebelum kita bicara mengenai Feng Shui rumah yang baik, sekedar mengingatkan Anda kembali bahwa kita sedang berada di tahun tikus logam dengan dua unsur yang bersifat negatif yaitu air dan api. Seperti kita tahu, air adalah representasi dari kekayaan atau uang yang membuat kondisi keuangan di tahun ini cenderung kurang baik. Meskipun belum masuk dalam kondisi krisis, saya tahu di antara Anda tetap ada yang meraih keuntungan di masa sulit ini. Well done. Dan untuk Anda yang mengalami dampak ekonomi di tahun ini, tetap semangat dan coba terus hal baru. Karena manusia adalah makhluk hidup yang paling adaptif di muka bumi ini. Jadi selama Anda tetap berharap dan berjuang, Anda pasti menemukan jalan keluar. Tetap semangat. Sedangkan untuk unsur api adalah representasi dari pemegang kekuatan atau otoritas. Kita lihat bagaimana pemerintahan di setiap negara digoncang dengan berbagai kesulitan di tahun tikus logam ini. Dan yang paling kita lihat dampak yang paling luar biasa adalah apa yang sekarang sedang terjadi di Hong Kong. Saya hanya bisa berharap apa yang terjadi di Hong Kong akan memberikan lebih banyak lagi kemajuan dan manfaat bagi semua pihak. Dominasi unsur air dan api juga terlihat dengan keterlibatan air dan api secara fisik. Seperti banyak terjadi kebakaran, tingginya permukaan air laut, dan juga tingginya kuantitas hujan. Bahkan sangat mungkin terjadi apa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang baru saja terjadi di Pulau Kyushu, Jepang. Saya berharap Anda semua dapat selalu waspada dan hati-hati dengan apapun yang ada di sekitar Anda, terutama yang berhubungan dengan kelistrikan. Sekarang kita masuk dalam topik Feng Shui rumah yang baik. Feng Shui dimulai dengan apa yang secara alami sudah ada di lingkungan tempat dimanapun Anda berada. Jadi secara sederhana, untuk membuat Feng Shui bekerja adalah membuat harmonisasi antara diri Anda sendiri dengan lingkungan sekitar Anda. Secara sangat sederhana, ini semua tentang bagaimana Anda menemukan Qi atau energi dan membuat diri Anda terkoneksi dengan Qi tersebut untuk memberikan benefit yang optimal bagi hidup Anda dan membantu Anda untuk mencapai target atau impian dalam hidup Anda. Di video ini saya akan sharing apa yang harus Anda perhatikan dan menginformasikan sektor atau area mana yang sebaiknya Anda pergunakan secara optimal untuk rumah Anda, supaya Anda merasakan kemajuan dalam hidup atau memberikan perubahan dalam hidup Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah segera melakukannya setelah menonton video ini. Saya tahu, tidak semua dari Anda yang menonton video ini adalah quick executor, karena mungkin Anda mempertimbangkan banyak hal. Kalau Anda punya keraguan untuk melakukannya, ingat selalu kalimat ini dalam benak Anda. Anda tidak akan pernah tahu jika Anda tidak mencobanya. Oke, saya tidak sabar untuk sharing informasi utama kepada Anda, tapi yang lebih utama, buat setiap Anda yang baru di channel ini, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Qi adalah hal yang utama dalam Feng Shui. Qi adalah kekuatan kehidupan yang membentuk, memelihara, dan mengatur semua makhluk hidup di muka bumi ini. Qi bersifat positif yang disebut Sheng Qi atau bersifat negatif yang disebut Sha Qi. Dan Qi ini secara alami memengaruhi apapun yang terjadi pada subjek yang berada di dalam aliran energi tersebut. Jadi, Qi ini tidak bisa sengaja dibuat atau dipengaruhi dengan warna cat tembok atau furniture, bentuk dan intensitas cahaya lampu, pohon keberuntungan, atau benda-benda keberuntungan lainnya. Jadi, bagaimana menemukan dan menggunakan Qi dalam hidup kita? Kita mulai dari yang pertama. Living room atau ruangan setelah pintu masuk utama. Ini adalah ruangan paling utama di dalam desain sebuah rumah. Kenapa? Karena ruangan ini adalah ruang di mana Qi akan mengalir pertama kali dan terkumpul, sebelum nantinya akan mengalir ke seluruh ruangan dalam rumah. Qi yang berasal dari luar rumah akan masuk dan terkolektif dan tinggal di dalam rumah. Saya sangat sarankan living room terjaga keterangan cahayanya, kebersihan, kerapian, dan lapang atau aman dengan tidak terhalang oleh banyak furniture atau aksesoris ruangan yang memakan banyak space. Untuk keterangan cahayanya, saya sudah tidak terlalu banyak komentar, karena desain rumah recently has a big glass in the front hall, so the light from the sun easily comes into the house. So if you're going to buy a house, please make sure that you have a good window because sunlight can enter your house. And if your house doesn't have an enough proper window, just make a window for your house. It's very easy, so don't think too much that Feng Shui is so difficult to implement. Perlu diingat cahaya alami seperti cahaya matahari sangat penting untuk living room. Kurangi penggunaan cahaya lampu listrik, kecuali di saat cuaca mendung atau malam hari.
Karena cahaya matahari adalah salah satu energi Qi yang positif. Kurangnya cahaya matahari akan membuat aliran Qi menjadi negatif dan ini sebaiknya juga diterapkan untuk kamar tidur, ruang kerja, dan ruang lainnya dalam rumah. Untuk menerima cahaya matahari dengan baik, ini agak tricky karena sangat tergantung pada arah rumah Anda. Kalau rumah Anda menghadap timur, maka rumah Anda termasuk di lokasi yang bagus karena tidak perlu susah payah untuk mendapatkan sinar matahari. Selain itu, pastikan sinar matahari tidak terhalang oleh pohon yang rindang. Kalau rumah Anda memiliki living room yang redup atau bahkan gelap, lembab, dan bahkan tercium bau yang tidak sedap, ini berarti Qi dalam ruangan tersebut terhambat dan itu tidak baik untuk Anda. Saya tahu ini merupakan salah satu hal yang paling tidak ingin Anda inginkan terjadi dalam rumah Anda. Karena aliran Qi yang tidak baik atau tidak smooth akan memengaruhi keseluruhan energi yang ada di dalam rumah Anda. Yang kedua, kitchen atau dapur. Dapur memegang peranan penting karena Anda akan memasak dan menyajikannya untuk seluruh anggota keluarga Anda, termasuk Anda sendiri. Feng Shui untuk dapur sangat penting dampaknya bagi setiap Anda yang selalu masak dan makan di rumah. Tetapi untuk Anda yang tidak pernah masak di rumah atau selalu membeli makanan dari luar, posisi dapur tidak akan menjadi masalah dan tidak lagi memegang peranan penting, asalkan Anda tidak pernah menggunakannya sama sekali. Oke, sangat umum di desain model rumah belakangan ini, banyak dapur modern yang menggunakan island. Anda tahu ini adalah meja yang ada di bagian tengah area dapur dan sangat fleksibel untuk digunakan untuk area memotong bahan makanan, untuk memasak, atau bahkan sebagai meja makan. Pastikan Anda tidak menggunakan island ini untuk tempat utama memasak Anda. Apapun alat masak yang Anda gunakan, meskipun kompor listrik portable sekalipun. Karena menggunakan island ini untuk tempat memasak akan membuat energi Qi yang mengalir menjadi negatif. But can still be tolerated if you are using this island to boil the water for your tea, coffee, or cooking your instant noodles. But for daily cooking for your family daily cuisine, sebaiknya Anda pindahkan kompor Anda. Karena memasak di area island ini akan memberi impact yang serius untuk kesehatan Anda sekeluarga. Hal lain yang perlu dihindari adalah konflik antara elemen api dan air di dalam area dapur. Tempat yang paling ideal untuk kompor Anda adalah menempel dengan tembok yang solid untuk memberikan sandaran yang kokoh. Hindari meletakkan posisi kompor di area pertama, bagian sudut dapur, yang kedua, tepat di depan jendela, dan yang ketiga, bersebelahan atau berseberangan dengan wastafel atau lemari es. Jika konflik elemen api dan air terjadi, umumnya akan mengakibatkan ketidakseimbangan aliran energi Qi yang biasanya memengaruhi kesehatan bagi seluruh penghuni rumah. Contoh efek yang bisa terjadi pada pribadi adalah menjadi lebih emosional atau impulsif, yang Anda tahu ini sangat erat hubungannya dengan gangguan tekanan darah, hipertensi, penyakit jantung, atau bahkan stroke. Atau kemungkinan lainnya yaitu mengalami tekanan mental atau stres yang sangat berat, yang dapat membawa ke dalam penyakit organ dalam yang lebih serius, seperti tumor atau penyakit ganas lainnya. Jangan meremehkan kerusakan aliran energi Qi di bagian dapur rumah Anda. Untuk area rumah yang sangat sulit atau mustahil dilakukan perubahan, letakkan elemen kayu di antara elemen api dan air yang mungkin terjadi konflik, seperti meletakkan pot bunga hidup di antara elemen api dan air berada. Yang ketiga, bedroom atau kamar tidur. Untuk Anda yang sudah bekerja seharian di luar rumah, kamar tidur adalah ruangan yang digunakan untuk dapat beristirahat dengan baik dan memiliki semangat atau stamina baru untuk aktivitas keesokan harinya. Karena istirahat sangat memengaruhi kesehatan, imunitas, bahkan vitalitas, baik untuk pria ataupun wanita. Anda harus tetap perhatikan prinsip yin-yang dalam kamar tidur Anda. Karena tidur merupakan aktivitas yin yang membutuhkan keheningan, stabilitas, dan konsisten, maka tempatkan sandaran tempat tidur menempel dengan bagian yin dalam kamar tidur Anda, yaitu tembok kamar tidur. Jangan berikan space atau jadikan bagian belakang sandaran tempat tidur sebagai ruang lain, seperti lemari, ruang rias, tempat duduk, ruang kerja, dan lain sebagainya. Jangan posisikan tempat tidur di depan atau bersebelahan dengan bagian yang dalam kamar tidur Anda, yaitu jendela kamar atau pintu masuk kamar tidur. Karena energi yang masuk justru akan mengganggu Anda dan membuat Anda tidak dapat beristirahat dengan baik, yang dapat memberi dampak bagi kesehatan atau bahkan performa kerja, karena simply istirahat Anda terganggu.
Saya tahu banyak mitos seputar bahayanya posisi kamar tidur yang berhadapan langsung dengan pintu. Penjelasan yang ingin saya sampaikan adalah energi Qi yang masuk akan langsung diserap oleh Anda. Sehingga inilah yang membuat tidur Anda terganggu karena Anda terus menerima energi Qi meski Anda sedang tidur. Jadi Anda harus pastikan posisi tempat tidur Anda dengan benar di kamar tidur Anda supaya Anda dapat mengalami kehidupan yang hebat. Karena setiap harinya Anda selalu mempunyai semangat dan stamina dalam beraktivitas, simply because you have a good quality of sleep. Hal ini sangat sederhana dan sangat penting dilakukan dalam menjaga Qi di dalam kamar tidur Anda, karena membantu Anda untuk tertidur lelap dengan baik dan tenang sampai keesokan harinya. Yang keempat, ruang kerja atau ruang belajar. Buat Anda yang suka menghabiskan waktu untuk bekerja atau belajar di dalam rumah, posisikan meja kerja Anda dengan bangku membelakangi tembok. Karena aktivitas belajar Anda harus disupport oleh energi yin yang stabil dan tenang dari arah belakang Anda. Hal ini representasi support yang stabil yang Anda butuhkan untuk mendapatkan peningkatan dalam karir dan memacu kemampuan belajar Anda. Pastikan juga posisi meja kerja Anda tidak langsung berhadapan dengan pintu masuk kamar. Jika ini tidak dapat dihindari, maka letakkan furniture atau tanaman untuk menghambat aliran Qi yang langsung masuk dan mengarah ke meja kerja. Yang kelima, ventilasi udara. Lakukan secara periodik terutama di saat pagi hari sampai menjelang jam 9 pagi, di mana udara pagi masih segar. Pastikan aliran udara dalam rumah Anda mengalir, hindari kondisi udara yang stagnan atau tidak mempunyai aliran dalam rumah. Karena aliran udara yang stagnan akan membuat ruangan menjadi pengap dan tidak sehat. Ini juga representasi secara Feng Shui aliran Qi stagnan atau diam di tempat yang bisa membuat diri Anda mengalami kemunduran dalam hidup seperti karir atau ide yang stagnan. Sebagai penutup, Feng Shui tidak dipengaruhi oleh warna cat tembok rumah Anda atau benda keberuntungan apapun seperti pohon bambu keberuntungan, gantungan koin emas, patung kodok emas, atau barang keberuntungan lainnya. Anda tidak dapat membeli Feng Shui yang baik. Karena Feng Shui yang baik terbentuk dari lingkungan alami di kehidupan Anda. Dalam hal ini, rumah Anda. Jadi selalu fokuskan untuk dapat terkoneksi dengan energi Qi yang sudah terbentuk di lingkungan Anda. Jika ada tempat yang berpotensi membuat Qi menjadi negatif, lakukan perubahan untuk memitigasi dampak negatif dari Qi negatif tersebut. Saya sangat berharap poin sederhana yang saya bagikan dalam video ini dapat membantu Anda untuk menerapkan Feng Shui menjadi gaya hidup keseharian Anda. Cobalah untuk jalankan semua poin di video Feng Shui rumah yang baik ini dan silakan bagikan di kolom komentar pengalaman Anda setelah menerapkannya. Silakan share juga di kolom komentar terkait ide atau hal yang mungkin sangat Anda butuhkan untuk kemajuan hidup Anda saat ini. Anggap saja sebagai forum Q&A. Saya sangat senang merespon interaksi ini dengan menjelaskannya dalam video baru selanjutnya, atau I will simply answer it in the comment section below. As always, I'm never tired of saying this, good karma will come for those who deserve it. See you in the next video. Master Wu, signing out.